Israel sebut bakal menghadapi perang regional yang lebih luas. Agen spionase Israel memprediksi perang Israel selanjutnya melawan Turki dan Mesir. Agen mata-mata Israel Amerika Serikat Jonathan Pollard mengisyaratkan Israel mungkin akan menyerang Mesir dan Turki dalam waktu dekat. Berbicara dalam sebuah podcast untuk Arus Shifa, Pollard menyatakan Israel perlu bersiap untuk perang lebih lanjut di Timur Tengah setelah Iran. Jika prediksinya tepat, Israel akan cukup kesulitan berperang melawan Turki. Pollard memperingatkan Israel tidak membiarkan pemerintah transisi yang didukung Turki di Suriah merebut kembali kendali atas wilayah selatan yang diduduki pasukan Israel. Menurutnya hal itu akan menempatkan pasukan Turki di garis perbatasan Israel. Pollard menghabiskan 30 tahun di penjara karena menjual rahasia Amerika Serikat kepada Israel pada tahun 1984 dan meninggalkan Amerika Serikat menuju Israel setelah dibebaskan pada tahun 2015. Sejak pindah ke Israel dan memperoleh kewarganegaraan, Pollard telah menjadi pendukung dan teman Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan telah mendukung seruan untuk pembersihan etnis di Palestina yang diduduki. Ya pemirsa, roket Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di Florida, Amerika Serikat. Insiden terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala saat masih tertambat di darat. Rencana NASA membangun pangkalan di bulan dan mengembalikan manusia ke permukaan satelit bumi menghadapi ancaman baru. Roket New Glenn milik perusahaan antariksa Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di landasan peluncur Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Insiden terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala saat masih tertambat di darat. Pendiri Blue Origin, Jeff Bezos, mengatakan tidak ada korban. Semua personil berhasil dievakuasi dan dipastikan selamat. Bezos menyatakan penyebab ledakan masih belum diketahui. Roket New Glenn merupakan kendaraan peluncur yang dirancang Blue Origin untuk membawa wahana pendarat bulan milik NASA, termasuk misi yang akan mengangkut astronot ke permukaan bulan dalam program Artemis. NASA sebelumnya mengumumkan Blue Origin memenangkan kontrak meluncurkan misi pertama dari 3 misi yang direncanakan tahun ini guna memulai pembangunan pangkalan bulan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Blue Origin juga tengah bersaing dengan SpaceX milik Elon Musk menyediakan wahana pendarat bulan dalam misi Artemis 4 yang dijadwalkan berlangsung pada 2028. Ya pemirsa, lantunan ayat suci Al-Quran menggema di acara wisuda Universitas Harvard, Amerika Serikat. Seorang wisudawati membacakan surat Al-Alaq di hadapan wisudawan lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Suara merdu Suhaila Muhtar menggema di upacara kelulusan Universitas Harvard, Cambridge, Amerika Serikat saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Wisudawati ini membacakan surat dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Alaq. Ayat pertama, Iqra, yang bermakna bacalah, terasa relevan di tengah momen kelulusan di salah satu kampus terbaik dunia. Upacara kelulusan di Harvard kini telah berkembang menjadi kegiatan multikultural dan multireligius. Sejumlah perwakilan wisudawan berpidato, berdoa bersama dan menyampaikan pesan-pesan moral di atas podium. Meski dilarang secara internasional, teroris Israel terus menggunakan bom fosfor putih
Kali ini Zionis Israel menggunakan bom fosfor putih di Nabatih, Lebanon Selatan. Israel menjatuhkan bom fosfor putih di daerah sipil di desa Arnon, Nabatih, Lebanon Selatan. Bom fosfor putih adalah amunisi yang dilarang secara internasional, namun teroris Israel menggunakannya terhadap warga sipil. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan brutal penjajah Israel ini. Zionis Israel juga menjatuhkan bom di Kastil Beaufort, salah satu landmark paling bersejarah di Lebanon Selatan. Situs berusia 900 tahun ini memiliki status perlindungan tertinggi UNESCO berdasarkan Konvensi Den Haag. Zionis Israel tidak hanya melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil, namun juga sedikit demi sedikit menghapus sejarah rakyat Lebanon. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan roket ke Kiryat Shmona, Israel. Roket Hizbullah berhasil menembus pertahanan udara atau Iron Dome milik Israel. Ledakan dasar terjadi di wilayah Kiryat Shmona pada malam hari. Serangan ini terus dilakukan oleh Hizbullah terhadap Zionis Israel di tengah gencatan senjata. Usai serangan roket yang menghantam Kiryat Shmona, Israel, sejumlah rumah warga hancur. Puing-puing bangunan berserakan akibat serangan roket milik pejuang Hizbullah. Ya pemirsa, media Lebanon merilis video AI yang menceritakan banyaknya tentara Israel tewas melawan Hizbullah. Video tersebut juga menyiratkan bahwa Israel percuma mengirimkan tentaranya ke Lebanon. שהוא קורא לה בית. היום הזה התחיל כמו כל יום אחר. Media Lebanon merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang menceritakan terkait tentara Israel di Lebanon. Dalam video tersebut memperlihatkan bahwa tentara Israel memiliki keluarga yang menunggu di rumah. ואז הוא שמע את זה. הוא לא היה מוכן. לא לצליל הזה. לא לרגע הזה. Namun kenyataannya banyak dari mereka yang tidak bisa kembali pulang ke rumah karena terkena serangan balasan dari pejuang Hizbullah. Video tersebut menarasikan bahwa tentara Israel akan menjadi percuma jika dikirim untuk menyerang warga Lebanon. Sementara itu pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah menyerang sejumlah kendaraan serta barak milik militer Israel di Lebanon Selatan. Serangan sebagai balasan Hizbullah lantaran Israel terus melakukan serangan besar-besaran ke Lebanon Selatan. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Kali ini, drone Hizbullah menargetkan kendaraan komando Humvee di lokasi Manara di perbatasan Lebanon. Akibat serangan itu, kendaraan Israel meledak dan hancur. Selain itu, 2 tank Merkava milik tentara Zionis Israel juga menjadi target drone Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan drone milik Hizbullah, tank Merkava milik Israel meledak dan hancur usai mendapat serangan. Di lokasi lainnya, serangan drone Hizbullah menghantam barak yang menampung pasukan Israel di Naqoura. Drone juga menargetkan sekumpulan tentara Israel di kamp hutan Galilea, kendaraan militer, serta fasilitas militer di Lebanon Selatan dan Israel Utara. Dalam serangan ini, Hizbullah menggunakan drone kamikaze berteknologi serat optik dan salvo roket. Kelompok Hizbullah mengumumkan 37 serangan menargetkan pasukan militer Israel di Lebanon Selatan dan Israel bagian utara selama 24 jam terakhir. Serangan drone tersebut sebagai pembalasan atas gempuran brutal pasukan Israel di Lebanon Selatan. Israel mengakui kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menyasar pasukan tentara, kendaraan militer, serta barak tentara. Hasil pertemuan tingkat tinggi Gedung Putih, AS pada Jumat tegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki nuklir. Meski begitu, rapat tersebut berakhir tanpa keputusan final terkait penghentian perang Iran.
Memasuki 3 bulan perang Iran, Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih Washington DC pada Jumat. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut bertujuan untuk membuat keputusan akhir gencatan senjata. Dilansir dari media Al Arabiya, hasil rapat tersebut yakni AS hanya akan menyetujui kesepakatan yang menguntungkan negaranya dan memenuhi garis merah atau batas yang tidak bisa ditawar. Selain itu, Gedung Putih juga menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir. Namun, pertemuan tersebut berakhir menggantung tanpa kejelasan terkait kesepakatan final penghentian perang Iran. Diketahui Amerika Serikat sebelumnya telah mengedarkan draft perjanjian damai dengan poin utama yang juga menekankan pada program nuklir Iran. Meski begitu, proses negosiasi antara kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan.